Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Still River, mata pelajaran Geografi kelas 12E dari SMA Negeri 3 Banyuasin 1. Kenalkan, nama saya Akbar Azari. Saya Muhammad Azari. Saya Putri Wijaya. Saya Anissa Ramadhani. Saya Muhammad Nazril. Saya Putri Dasari. Saya Nia Marina. Saksikan video dan perjalanan kami di Sungai Sili, Pulau Borang dan sekitarnya. Halo semuanya, kami dari kelas 12E sekarang sedang berada di Sungai Sili, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hari ini kami akan menjelajahi wilayah perairan menuju Sungai Sili, Pulau Borang, dan sekitarnya. Seperti yang kalian lihat dalam video, kami menggunakan transportasi khas daerah ini, yaitu ketek atau perahu kecil bermesin. Perjalanan di atas air seperti ini sudah jadi bagian keseharian masyarakat sekitar. Wilayah Banyuasin ini memang terkenal dengan sungai-sungai yang lebar dan bercabang. Sungai Sili menjadi jalur penting karena menghubungkan antar desa. Ada tragedi. Oke guys, jadi di sini kami udah mau OTW ke Prajen. Ke Prajen bisa lewat dari Sungai Sili loh, tapi nggak tahu bener atau enggak, nebak aja. Di sini kami sudah sampai di Prajen nih guys, lewat jalur yang ada di Sungai Sili tadi. Nah guys, sebelum sampai di sini, kami bisa melihat bentuk pemukiman masyarakat yang masih sederhana. Banyak rumah panggung kayu berdiri di tepian sungai. Kalau dilihat dari sisi geografi, wilayah seperti tadi termasuk desa swadaya, yaitu desa yang masih alami. Masyarakatnya hidup sederhana dan mata pencarian bergantung pada alam, misalnya sebagai nelayan. Tapi ada juga loh ciri khas desa swakarya, yaitu desa yang mulai berkembang. Misalnya sudah ada usaha kecil-kecilan seperti warung atau transportasi ketek. Nah, di perairan Prajen ini udah termasuk desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang sudah maju, punya infrastruktur. Nah, kalau di perairan Prajen ini udah termasuk desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang sudah maju, punya infrastruktur lebih baik, dan masyarakatnya lebih mandiri. Setelah dilihat-lihat, ternyata Pulau Borang sendiri sudah menuju tahap swakarya menuju swasembada karena mulai berkembang dengan kegiatan ekonomi beragam. Pulau Borang termasuk dalam kawasan dataran rendah yang dipengaruhi oleh aliran Sungai Musi dan anak sungainya. Karena kondisi geografisnya, masyarakat di sini sangat bergantung pada perairan sebagai jalur transportasi utama. Perahu kecil atau ketek masih menjadi sarana penting untuk mobilitas sehari-hari. Secara sosial, masyarakat Pulau Borang masih memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Gotong royong dan kerjasama antar warga sering dilakukan, misalnya dalam membangun rumah atau memperbaiki fasilitas desa. Hal ini merupakan ciri khas desa di tahap swadaya, namun seiring waktu mulai berkembang menuju swakarya. Selain itu, Pulau Borang juga menarik letaknya di sekitar aliran sungai besar sehingga desa-desa di sini bergantungan penuh pada sungai untuk kegiatan ekonomi. Kebanyakan masyarakat di sini berprofesi sebagai nelayan, pedagang, atau pembuka usaha kecil yang mendukung aktivitas perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di warga sekitar yang sedang bekerja sebagai nelayan. Kami mau bertanya nih, Pak, sehari kadang dapat ikan berapa kilo? Belum boleh. Karena ya kan? Ya. Lalu biasanya kadang dijual aku untuk makan dewek. Jual juga. Jual makan dewek itu Pak ya? Kebanyakan dapat ikan apa? Iya, kebanyakan dapat ikan apa Be? Uang macam loh, sungai. Berbagai macam Pak ya. Nah, kadang di mana Be Pak? Kadang ini ya, aku tuh nyari ikannya di mana-mana. Keliling laut ini. Keliling sekitar sini. Oke. Nah, ini hasilnya guys. Nah. Doain ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya.
supaya bisa bantu Bapak ini. Wah, please. Makasih, Pak. Ternyata jadi nelayan di sini penuh tantangan ya. Mereka benar-benar tergantung sama kondisi alam. Tapi dari sisi wirausaha, kita lihat masyarakat juga berusaha kreatif. Mereka bikin usaha kecil untuk menambah penghasilan walau aksesnya masih terbatas. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran geografi, desa ini masih berada di tahap swadaya menuju swakarya. Ada yang masih hidup sederhana, tapi sudah mulai ada kegiatan ekonomi lain. Dan menariknya, Sungai Sili dan Pulau Borang jadi contoh nyata bagaimana perairan punya peran penting dalam kehidupan desa. Sungai bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga jalur transportasi utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ibu, kami dari SMA Negeri 3 Banyuasin 1 ingin mengobservasi tentang desa yang melewati perairan. Kami memilih subjek yaitu Sungai Sili. Boleh Ibu perkenalkan namanya dulu selaku warga di sini? Saya Ibu Khadijah dari Sungai Sili. Bu, saya mau bertanya kalau kesannya kalau di daerah sini apa sih Bu? Kalau kekurangannya sampai kelebihannya itu apa? Kalau kekurangannya seperti galak mati lampu gitu ya. Nah, agama ini kan mati lampu. Ya itu kekurangannya. Kalau kelebihannya yo sederhana lah, kalau cak panen, cari ikan di laut, nelayan, iya petani. Itulah. Sudah tinggal di sini sudah berapa lama Bu? Kalau di sini 8 tahun lah. Cukup lama ya Bu ya. Bu, mengambil kalau boleh tahu mata pencaharian di sini di desa ini apa ya Bu? Rata-rata sih dari apa? Kalau ibu-ibunya kadang-kadang nyawa Kalau bapak-bapaknya mencari ikan. Udah tuh ada yang pasir pasir ke jalur